Baik, terima kasih. Selamat datang di Milandro by Mail System. Jadi untuk tutorial kali ini tutorial ke-7 berarti ya, hari ke-7. Kita sebentar lagi akan mempublish aplikasi kita menjadi APK yang sign. Tetapi sebelum itu ada beberapa tahap yang masih harus dijalani, yaitu yang pertama kita harus bermain dengan manifest. Kita harus mengatur beberapa pengaturan yang ada di manifest supaya aplikasi kita lebih istilahnya UX-nya bagus lah, user experience-nya bagus, walaupun itu masih aplikasi sederhana. Kemudian yang kedua adalah kita belum mengeset untuk medianya juga, jadi setting icon. Jadi setiap aplikasi harus memerlukan satu icon spesifik yang dapat mewakili dari aplikasi tersebut. Nah, jadi di sini nanti kita akan pertama mengatur manifest, kemudian yang kedua adalah mengatur icon aplikasi. Baik, jadi sebelum kita mulai, mari kita persiapkan dulu peralatannya. Jadi yang pertama saya akan mengaktifkan dulu ASM-nya atau Android Screen Monitor. Sekalian saya juga mengeset ini ke 30 detik, mana ya, 30. Oh, ini screen timeout saya set ke 10 menit supaya tidak lepas mati. Kemudian di sini saya masuk ke folder tempat saya menyimpan ASM untuk mengaktifkan ASM atau Android Screen Mirror atau Monitor ya, serba. Kita lihat ASM ya, ini java jar asm.jar. Jadi ya, kita menggunakan ASM, kita oke saja, kita tunggu. Oke. Android Screen Monitor bukan Mirror. Oke. Jadi kita sudah siapkan ini. Kemudian yang kedua kita masuk ke aplikasi Android kita, project aplikasi Android kita yang sudah kita buat jauh tempo hari sebelumnya, tutorial kedua kalau tidak salah. Jadi silahkan kalau yang langsung bergabung pada tutorial ke-7 ini, ikuti dulu dari pertama. Lihat link pada deskripsi atau pada akhir dari video ini, itu sudah saya persiapkan. Jadi nanti Anda hanya tinggal klik saja, bisa langsung menuju ke tutorial yang pertama atau tutorial sebelumnya. Oke. Jadi selanjutnya kita akan membuka aplikasi Android Studio kita. Kemudian kita buka project yang sudah kita buat sebelumnya. Kita tunggu dulu. Jadi kita akan bermain sedikit banyak. Kita tidak akan coding banyak-banyak untuk tutorial kali ini. Kita hanya akan mempersiapkan aplikasi kita supaya siap untuk dipublish menjadi APK. Kita tunggu sebentar. Kita tunggu untuk studionya untuk membuka project kita. Sambil kita review, jadi kan di tutorial sebelumnya kita pernah bermain sedikit mengenai manifest ya. Jadi sekarang kita akan bermain manifest lagi, terutama untuk mengatur screen orientation. Nanti saya tunjukkan mengapa kita akan mengatur manifest untuk screen orientation, karena aplikasi ini kan kita masih menggunakan satu layout ya. Jadi karena masih menggunakan satu layout, jadi kita harus pertahankan layoutnya itu di portrait atau di landscape. Oke. Android Studio kita sudah terload, sudah siap, tidak ada loading semuanya. Ini saya besarkan dulu. Nah, sekarang kita akan menjalankan aplikasi Androidnya ini dulu supaya kita tahu apa yang akan kita kerjakan kali ini. Jadi ini tombol start, kita klik dulu. Kita tunggu Gradle build runningnya jalan. Kemudian kita persiapkan ASM-nya. Oke. Saya akan memperlihatkan dulu apa yang kita kerjakan. Jadi nanti ada gambaran. Oh, ini kita akan mengerjakan ini. Ini kita akan mengerjakan ini.
karena kita tidak akan coding banyak-banyak lagi untuk tutorial ke-7 ini. Untuk coding banyaknya mungkin ke kelas yang kedua ya, kita akan membuat database menggunakan SQLite. Jadi aplikasi ini kan masih aplikasi statis ya, atau read only, belum ada database-nya untuk menyimpan mungkin riwayat pertandingan, riwayat skor dan sebagainya. Nah, jadi untuk nanti yang ke level kedua bisa saya tambahkan lagi untuk tetap menggunakan project ini menggunakan SQLite, jadi disimpan di lokal. Nanti yang selanjutnya mungkin menggunakan Firebase, menggunakan database-nya Google, atau mungkin kita setup server sendiri dengan menggunakan Apache atau ya sejenis itulah. Jadi nanti endingnya kita akan membuat server sendiri, tidak menggunakan Google, karena kalau menggunakan Google kan limit ya, datanya terbatas. Jadi kita akan menggunakan server sendiri atau Apache. Ya, Gradle build-nya sudah finish. Sekarang kita tinggal tunggu installingnya. Oke, sudah masuk ke proses install. Jadi ini yang kita atur di manifest ini mengenai screen orientation. Mengapa akan saya tunjukkan? Nah, ini sudah terlihat ya. Oke, bentar, kita masih loading. Mana tadi? Hilang atau bagaimana? Oh, ini ya. Oke, kita drag and drop dulu di sini. Jadi saya perlihatkan kepada teman-teman semua, ini screen dalam posisi portrait ya. Oke. Oh, kok hilang? Apakah error atau tidak? Dalam posisi portrait. Kemudian akan saya jungkirkan screennya ini ke posisi landscape. Oke, ini sudah posisi landscape. Bisa kita lihat layoutnya berubah ya, rusak. Kalau kita ke portrait lagi, kita lihat dia akan kembali ke seperti semula. Nah, kita akan membuat layout aplikasi ini tetap menjadi dalam posisi portrait. Oke. Jadi yang kita butuhkan adalah kita mengatur manifest. Kita lihat di manifestnya di sini. Kita memiliki dua activity ya, activity tentang dan activity main. Jadi untuk launchernya adalah activity main. Oke. Jadi untuk yang kita mulai dari yang activity main ini dulu, kita klik di sini. Di bagian ini ya. Nah, di sini. Jadi sebelum tanda tutupnya itu masukkan di situ, kemudian kita kasih properti yaitu namanya screen orientation. Ketikkan saja yaitu screen orientation. Kemudian kita tuliskan portrait. Nah, seperti itu. Hal yang sama dilakukan untuk di bagian tentang. Oke. Jadi ini kita kasih tanda tutup dulu seperti ini. Karena ini hanya satu activity ya, tidak ada intent filter dan sebagainya. Jadi hanya satu baris saja. Dan kita tambahkan screen orientation, sudah ada di atas sendiri, kita klik pilih portrait. Nah, itu. Sekarang kita akan jalankan lagi, kita restart lagi aplikasinya. Kita tunggu dulu Gradle build running kemudian install. Kita perhatikan di Android Screen Monitornya. Jadi setelah kita mengatur manifest ini, nanti screennya itu tidak akan berubah-ubah walaupun orientationnya tidak di lock di smartphone masing-masing. Oke. Install, sudah install ya. Kita tunggu sampai muncul. Jadi sederhana itu hanya menambahkan properti screen orientation untuk menegaskan bahwa layout ini itu hanya dijalankan di satu orientation saja, portrait atau landscape. Nah, khusus yang aplikasi ini kita menggunakan yang portrait. Nah, oke, sudah ya. Sekarang kita akan menjungkirkan endpointnya. Oke, ini sudah saya jungkirkan sebenarnya, tetapi di layar monitor tidak akan tampak. Jadi ini saya sudah jungkirkan dan tidak berubah orientasinya, tetap dalam mode portrait. Kemudian saya klik tentang, juga sama, tetap dalam mode portrait. Ini sudah saya jungkirkan 90 derajat ya, tidak berubah orientasinya. Oke. Jadi untuk manifest kita hanya bermain sampai di situ dulu.
Sekarang kita akan mengedit icon. Jadi setiap aplikasi kan membutuhkan icon ya. Kalau kita lihat di sini aplikasi kita iconnya seperti apa sih? Kita lihat di menu dulu ya. Jadi ini kan aplikasi namanya pencatat skor P. Pencatat skor. Mana di pencatat skor? Di sini berarti ya. Oke, PE. Di sini. Nah, itu. Penghitung skor. Logonya masih default Android, oke. Logonya masih default Android. Sekarang kita akan mengubah logo default Android ini dengan menggunakan icon yang lain. Inilah saatnya kita akan membuka Google Chrome. Kita akan membuka Google Chrome untuk membuka image.google.com. Oke, image.google.com. Dan kita cari misalnya icon bola PNG transparan. Oke, kan banyak sekali. Nah ini misalnya mana ya, ini kali ya, atau ini. Coba kita lihat ini yang biru ini, apakah ada backgroundnya. Kita tunggu. Kita view, coba kita view. Oke, bersih ya, bagus sekali. Sekarang kita save saja, save image, kemudian masukkan ke dalam project kita. Jadi kumpulan dari berbagai file kita simpan di dalam satu project. Tunggu dulu ya, ini agak sedikit lemot komputernya. Oke, kemudian masuk ke dokumen aplikasi mencatat skor, masuk ke sini. Ini namanya icon bola. Oke, icon bola. Oke, sekarang kita tutup saja supaya tidak berat. Oke, kita tunggu. Kemudian kita cek dulu di files apakah icon bolanya sudah masuk. Karena biasanya itu kalau kita nyimpan gambar dari Google itu kadang-kadang nggak masuk, cuma tersimpan saja thumbnailnya. Makanya ini akan kita cek dulu. Dokumen catat skor icon bola lagi. Oke. Nah sekarang kita akan rename dulu menjadi ini tanpa underscore ya. Nah seperti ini saja supaya lebih aman karena tidak ada karakter khusus. Sekarang kita kembali ke Android Studio lagi. Kita buka Android Studio-nya. Nah di sini untuk mengganti icon hanya tinggal di sini. Ini res. Ini kita klik dulu res. Ini drawable, ada bitmap. Sekarang kita klik kanan di res. Kita tunggu. New, kita cari image asset. Oke, kita klik image asset. Kita tunggu. Nah ini ada tulisannya launcher icons adaptive and legacy. Jadi kalau adaptive itu yang di atas iOS, di atas iPhone, di atas Android versi 19 atau KitKat. Nah kalau yang legacy itu ya 19 ke bawah berarti ya 19, 18, 17, 16 Jelly Bean, dan 15, 14 ice cream sandwich sampai ke gingerbread. Itu yang untuk yang legacy, tapi kita tidak akan menggunakan yang legacy ya. Jadi kita tetap menggunakan adaptive saja supaya untuk yang OS yang di atas versi 19 tetap bisa disupport. Nah, kemudian di sini ini namanya si launcher, kemudian kita cari image-nya ini. Kita klik yang di sini, klik. Kita cari gambar bolanya tadi, kita simpan di mana? Kita cari ini home. Kemudian documents, aplikasi catat skor, ikon bola. Nah, oke, bolanya sudah keluar. Sekarang kita tinggal resize saja supaya bolanya berada di dalam. Oke, sekarang kita ganti backgroundnya supaya tidak hijau, jelek sekali. Oke, colornya kita ganti menjadi misalnya biru. Cus, mati nggak ya? Ternyata mati. Kita ganti putih saja. Oke, putih berarti agak kuning-kuningan atau ya.
biar bagus. Nah, oke. Kemudian optionnya ini seperti ini, sudah kita biarkan saja. Yang penting sudah seperti ini. Kita next, nanti ada peringatan untuk replace. Nah, jadi untuk peringatan replace ini akan kita replace, tapi tidak apa-apa, langsung di finish saja. Jadi otomatis nanti nge-replace. Oke. Kita tunggu prosesnya selesai. Oh, sudah selesai. Nah, sekarang kita jalankan lagi untuk memvalidasi bahwa icon yang sudah diganti itu sudah masuk. Oke, kita jalankan lagi aplikasinya. Kita tunggu di ASM. ASM. Oke, kok mati malah. Apakah karena tidak ada interaksi kemudian mati atau bagaimana? Ini kayaknya sepertinya saya cancel dulu dan saya buka lagi melalui terminal. Oke, kita tunggu dulu untuk SM nya supaya kelihatan. Oh, disconnect ternyata. Disconnect ya, semuanya disconnect. Oke. Device-nya saya cabut dulu. Sepertinya disconnect. Ini kemudian saya pasangkan lagi. Physical device, no device, masih menunggu. Physical device, Samsung, oke. Kemudian kita cek dulu untuk ASM-nya. Oke, sudah dapat. Kemudian kita start aplikasinya. Oke. Kita tunggu. Jadi sepertinya tadi kabelnya tersenggol, jadinya koneksinya terputus. Ada sepertinya bukan sepertinya, tapi memang ada caranya satu lagi. Jadi kita bisa mendebugging aplikasi, mendebugging menggunakan perangkat Android kita itu menggunakan WiFi. Oke, kita lihat ASM-nya. Oke, ini untuk home screen-nya ya. Kemudian kita back. Oke, kita akan melihat di bagian apps. Kita geser. Nah, logo penghitung skornya sudah ganti. Itu dia yang saya maksud. Nah, jadi setelah ini aplikasi kita sebenarnya sudah siap dipublish, tapi akan saya pisah menjadi tutorial yang berbeda karena untuk publish aplikasi sendiri itu satu tema atau topik tersendiri. Jadi untuk saat ini saya cukupkan dulu tutorialnya. Jadi kita sudah bermain dua manifest ya, mengganti screen orientation untuk kedua activity. Kemudian yang kedua adalah kita belajar cara mengganti icon aplikasi. Nah, untuk yang tutorial selanjutnya kita akan mempublish aplikasi ini menjadi APK dan contoh atau cara mempublish app ke Play Store. Jadi mengapa caranya hanya contoh saja, karena kita harus membayar ya. Jadi lifetime $25 itu jika ingin praktek publish ke Play Store. Jadi akan saya kasihkan contohnya saja bagaimana cara publish app ke Play Store. Baik, terima kasih sudah menonton tutorial ini. Silahkan lanjutkan ke tutorial selanjutnya dan terima kasih.